Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur kita limpahkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Jumat ini tanggal 1 Rabiul Tsaniyah atau Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 4 Oktober, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kesempatan umur, artinya kita masih diberikan waktu hidup di dunia di saat saudara kita justru pada hari ini ada yang meninggal. Yang kedua, kesempatan diberikan kemampuan dengan sehatnya lahir batin kita, sehingga kita pada hari ini diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke Baitullah, ke masjid, tentu dengan i'tikad, punya tujuan yaitu melaksanakan sholat Jumu'ah berjamaah beserta mendengarkan nasihat Jumatnya. Hadirin rahimakumullah, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang begitu telah dekatnya hari kiamat, di mana kita sebagai orang yang beriman, di samping mengakui iman bahwa dunia ini akan berakhir, kita pun yakin benar bahwa memang kiamat akan datang. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sungguh waktu dan kejadian kiamat itu atiyah, pasti datangnya. La raiba fiha, artinya sudah tidak ada keraguan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, bahkan Allah akan membangunkan kembali manusia. Bangun dalam artian hidup, menghidupkan seluruh manusia, man fil qubur, yang telah dikubur. Hadirin rahimakumullah, 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW masih hidup, di mana beliau telah menyatakan dengan dia mengangkat isyarat telunjuk dan ibu jari atau jari tengah, dia menyatakan ana wasya'ah kahatain, aku dan kiamat itu kahatain, seperti ini. Artinya tidak jauh, seperti telunjuk dan jari tengah, tidak jauh. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya 15 abad tahun yang lalu. Nah, sekarang Rasulullahnya sudah tidak ada. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Nah, bisa kita bayangkan, sehingga Al-Quran pun menyatakan iqtarabatis sa'ah, telah mendekatnya waktu kejadian kiamat. Walaupun memang pada dasarnya
waktu hari haknya itu mutlak milik Allah, artinya seluruh manusia tidak tahu. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi pun tidak tahu. Jangankan Nabi, Rasul dari kalangan malaikat pun tidak tahu. Malaikat sendiri tidak tahu kapan terjadinya kiamat, artinya pas waktu kejadiannya. Sehingga dalam satu waktu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang manusia bertanya pada yang berkumpul, "Aina Muhammad?" Mana yang namanya Muhammad? Di sana ditanyakan kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya seperti tidak ada perbedaan dari segi pakaian, artinya duduknya beda dengan para pejabat sekarang. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat seperti tidak ada garis pemisah, penghalang, sehingga orang itu pun bertanya, "Aina Muhammad?" Yang mana Muhammad itu? "Ana," kata Rasul, "saya." Dan orang tersebut menginginkan pertanyaan, minta jawaban dari Muhammad SAW. Pertama ditanya, "Mal iman?" Apa yang disebut iman? Jawab oleh Rasulullah SAW, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Sedakta. Betul, sedekah. Wa mal Islam? Lalu apa yang disebut Islam? Jawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, "Al-Islamu huwa din alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basari fi ma'asim wa ma'dim." Islam itu ada sebuah aturan yang dengan aturan itu datang bersamaan Nabi Muhammad SAW, dan tujuan aturan itu, din, agama itu diturunkan li sa'adatil basari, untuk menyelamatkan umat manusia bi ma'asihim wa ma'adihim, dari kehidupan dunia dan akhirat. Sedakta, betul. Wa mal ihsan? Lalu apa yang disebut ihsan? Dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, "Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang disebut ihsan itu adalah kita ibadah kepada Allah. Dalam ibadah itu kita yakin betul kita seakan-akan melihat Allah. Tidak, kalaupun tidak, yakinlah fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Sedakta, betul. Yang terakhir bertanya orang tersebut, "Wa masya'ah?" Kapan terjadinya kiamat? Maka oleh Rasulullah dijawab, "Mal mas'ulu anna a'lamu minas sa'il." Muncul Sunda nama erege anu nanya leuwih apa tibatan nu ditanya. Gitu. Lalu pergilah orang tersebut. Para sahabat bertanya, "Siapa gerangan Rasul?" Orang tersebut sepertinya bukan dari daerah kita, golongan kita. "Wah, Jibril." Yang barusan itu malaikat Jibril yang menjelma manusia menanyakan aku. Dan ini merupakan pendidikan ya, telah dijelaskan iman, Islam, ihsan. Lalu ketika ditanya kapan terjadi kiamat, seharusnya kamu malaikat yang lebih tahu daripada aku manusia biasa. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa malaikat pun tidak tahu. Sampai-sampai yang ditugaskan untuk kiamat datang, itulah malaikat Israfil, pun tidak tahu. Sampai-sampai sekarang yang namanya malaikat Israfil itu sedang siap-siap memegang sangkakala, nah, seperti kornun adim, seperti sebuah trompet yang besar, menunggu komando, menunggu perintah Allah. Kalau kata Allah, tiup. Bahkan dijelaskan yang terakhir mati itulah malaikat Israfil, dan yang pertama dihidupkan kembali itulah malaikat Israfil.
Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau tentang waktunya memang urusan Allah, tidak ada yang tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang ciri-ciri dekatnya. Ciri-ciri kedekatan kiamat itu telah dekat. Seperti yang dituangkan hadis dalam kitab Bukhari, diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian kita baca di sana, buka di babul fitan, bab fitan. Fitan itu kekacauan, huru hara. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan, la taqumu sa'atu hatta taksura zalazila. La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta taksura zalazila, sehingga sebelum kejadiannya hadir dulu yang namanya bencana. Artinya mau kejadian kiamat sehingga lobaheula bencana datang gitu. Az-zalazila, bencana. Banyak bencana. Dari mulai banjir, kemudian yang baru barusan kemarin ini Jalazil, Ziljal. Menurut orang BMKG namanya gempa baru 4,9. Sudah begitu terasa oleh kita, bahkan saudara-saudara kita, mereka sangat menderita dalam artian mendapatkan musibah hebat, seperti daerah Kertasari, Pangalengan. Tuh, saudara-saudara kita yang hancur rumahnya, bangunan-bangunan masjid, ya. Sehingga kita kemarin-kemarin ini mengeluarkan donasi bantuan untuk saudara kita di sana, di samping doa. Itu baru 4,9. Artinya zilzalah, gempa. Dan itu masuk jajaran bencana. Banjir, gempa, kemudian kebakaran, kemudian angin yang begitu hebat, ya, termasuk bencana-bencana kemanusiaan, bencana akhlak, perilaku manusia yang sudah begitu jelas terang-terangan, yang namanya kejahatan-kejahatan fahsya dan munkar itu terang-terangan. Sampai dari di daerah Tasikmalaya siang-siang begini, begal siang-siang, banyak kasus-kasusnya, pembunuhan siang hari, ya. Pembunuhan beramai-ramai dan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 12, 13, 14, 16 tahun. Itu juga merupakan bencana. Artinya huru-hara, kekacauan. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali banyak bencana. Kemudian banyak riwayat-riwayat lain yang menjelaskan begitu telah dekatnya tentang hari kiamat. Di antaranya lagi adalah bahwa tidak akan terjadi kiamat, ya, kecuali dua pasukan besar sudah saling berhadapan. Nah, ini yang sedang kita saksikan, ya. Di Timur Tengah, pasukan-pasukan besar, dua kelompok, ya, Rusia, Lebanon, Hizbullah dan lain sebagainya, kemudian Amerika, Inggris, Israel, dan dua pasukan. Sampai-sampai ada yang mengamati, bisa jadi kata pengamat, ini terjadi perang dunia ketiga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tidak akan terjadi kiamat, ya, kecuali, ya, diantaranya lagi kalau di negeri Mekah, yang negeri tandus, pasir, tapi sudah subur, rumput-rumput hijau yang hebat. Ini maksudnya kiasannya adalah kalau penduduk Mekah, terutama dari kalangan pemerintahannya, sudah tidak lagi peduli akhirat, tidak lagi memikirkan dunia akhirat, yang ada mereka berpikir tentang kehebatan, kesuksesan, kemajuan duniawi. Sampai-sampai kita bisa baca bagaimana keadaan anak raja di sana. Nah, ini diantaranya. Kemudian diantaranya lagi adalah ada yang menjelaskan bahwa
kiamat akan terjadi kurang dari 1500 Hijriah. Kurang dari 1500 Hijriah. Nah sekarang tahun 1446 Hijriah. Hadis menjelaskan atau riwayat menjelaskan 1000 kurang dari 1500. Subhanallah nih. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa yang namanya kejayaan kekuasaan Israel itu 76 tahun. Dan 76 tahunnya itu akan jatuh di tahun 2024. Nah, ini diantaranya. Kita jangan tanyakan apakah itu sahih Pak Ustadz. Nah, perlu ditanya begitu. Yang jelas ambil sikap kita, maknai oleh kita, ya. Kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Karena memang faktanya yang sahihnya ada, yang tidak sahihnya ada, tapi semuanya itu mengarah kepada pemicu iman kita supaya bagaimana kita mensikapi tentang dunia yang kenyataannya sudah mendekati hari kiamat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min habibbil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Jadi khutbah yang kedua, kalau yang pertama tadi dijelaskan tentang waktu kiamat telah dekat, ya tentu yang kita maksudkan adalah ketika kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Karena yang disebut hari kiamat itu adalah hari pembalasan dari perbuatan kita di dunia ini. Singkat katanya, akhirat itu sebuah tempat balasan Allah kepada manusia dari perilakunya di dunia. Sekecil apapun dari kebaikan, sekecil apapun dari dosa, semuanya ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan ada balasannya. Kemudian sekecil apapun dosa, kesalahan akan ada balasannya. Dan yang disebut dengan akhirat itu merupakan tempat, sebuah tempat perhitungan amal, di mana amal baikkah yang banyak, amal jelekkah yang banyak. Yang jelas di mana di saat amal kita diperhitungkan, dalam Al-Quran dijelaskan, Paman sakulat mawazinu wa huwa fi isyatir radiyah. Kalau amal solehnya banyak, ada amal salahnya, dosanya, tapi tertutup dengan amal yang solehnya itu yang banyak, bahwa fi isyatir radiyah, dia akan ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, itulah surga. Wa amal man habbat mawazinu, tetapi sebaliknya kalau amal salahnya, dosanya yang besar, yang berat, punya kebaikan amal soleh, tapi tertutup oleh amal dosanya yang begitu banyak, maka itulah akan berada di dalam neraka yang begitu panas. Hadirin rahimakumullah, maka tentu kita gunakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita masih hidup dan masih tegaknya dunia ini, belum kiamat, maka kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi selalu diterangkan ciri-ciri kiamat telah dekatnya, sudah jelas, begitu jelas. Maka sebagai orang beriman tentu kita tidak ingin kembali kepada akhirat, kita tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, padahal di dunia telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, kami semua memohon padamu ya Allah, diberi kesempatan
taubat qoblal maut, sebelum kita semua meninggal dunia. Wa rahmatan indal maut, ya Allah, kami memohon semoga ketika kami meninggal dunia, di saat kami meninggal dunia, berikan kami rahmatan, kasih sayang-Mu ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah, dan kami pun memohon padamu ya Allah, dikala kami meninggalkan dunia ini, berilah kami semua maghfirah, ampunan dari segala dosa-dosa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.